Tema kita adalah keajaiban ekonomi. Lagu kita yang terakhir memberitahu supaya kita mempunyai jangkauan yang luas. Tiada yang mustahil. Itu satu jangkauan spektrum iman yang luar biasa. Engkau bisa menjamah sampai kepada sorga. Saudara, seringkali kita tidak bisa mencapai keajaiban, mujizat Allah dalam hidup kita. Saudara, nanti saya akan tunjukkan pada bagian pertama, karena kita terlalu melihat duniawi. Orang yang terlalu duniawi, saudara, maka dia dilepas. Allah Bapa di sorga ngelepas dia. Kamu terlalu berat ke sana, ya udah, kamu terlalu berat kepada musuhku. Tapi orang yang belajar meringankan dirinya dari duniawi, sedikit demi sedikit dia lepaskan. Saudara, Bapak melihat dan mengapresiasi, oh anakku, Timothy, kamu mau melepaskan dosa ya, kamu mau melepaskan keduniawian, cara-cara hidup yang tidak beres. Wah, aku jatuh hati sama kau. Ya, Tuhan akan membawa saya, dia akan mendukung saya. Usaha saya yang kecil akan didukungnya. Kenapa? Karena saya mau melepaskan keduniawian saya dan Tuhan jatuh hati kepada saya. Dengan kata lain, saya mengharapkan mujizat dari Tuhan. Setiap orang yang memegang hal-hal duniawi, cari uang dengan cara yang tidak beres, pergaulan yang tidak karu-karuan, omongan bicara yang porno, yang tidak benar, yang bohong. Saudara, itu yang membuat Allah menjauh dari saya. Allah menjauh dari saudara. Ada keajaiban, omong kosong. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau kita mengharapkan keajaiban, ada ibu yang mengharap, tolong supaya saya mendapat anak dari Tuhan. Ada bapak yang mengharap, tolong saya mendapat pekerjaan yang menguntungkan tahun ini. Boleh, Anda boleh memohon, dan Anda bakal menerimanya. Anak-anak muda mempunyai pikiran, saya harus berjuang tapi tidak ada biaya, tidak ada yang mensupport saya, tidak ada yang memberikan sponsor kepada saya. Engkau mempunyai Bapa yang ajaib, dia mampu melakukan pekerjaan yang besar. Jadi dengan kata lain, seorang yang berhasil ngambil hati Allah, dia adalah seorang yang boleh memohon kepada Bapa perkara-perkara yang besar. Dan Bapa pasti memberi kepada dia perkara yang besar. Salah satu aspek hidup adalah ekonomi. Dan ini Tuhan ingin saya katakan, saya sampaikan kepada saudara. Dan Tuhan mengatakan, aku bisa memberi keajaiban ekonomi. Dan kalau dia memberi keajaiban ekonomi, dituliskan di bawahnya, dia memberi secara korek dan perfect. Saudara, artinya nanti kita akan melihat korek itu secara benar, perfect secara sempurna. Itu sebab para kekasih, mari kita akan membaca lebih dahulu ayat yang penting ini supaya saya dan Anda boleh memiliki dalam hidup kita. Dari Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. 1, 2. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Amin. Coba. Ya, mungkin saudara berkata, kapan saya jadi raja? Kapan saya menjadi pemerintah? Kapan saya menjadi pegawai negeri yang bisa menguasai bangsa yang lain, mempunyai angkatan perang? Nanti saya akan jelaskan. Ayat ini luar biasa dalamnya. Maknanya hebat bagi setiap ibu rumah tangga yang jauh daripada ayat ini. Mana bisa menaklukkan bangsa-bangsa, menguasai, kasih pinjam pada bangsa lain. Ini omong kosong. Ini tidak untuk saya, ini untuk raja-raja. Saudara, seorang ibu rumah tangga, ya, seorang bapak, kepala rumah tangga, seorang anak muda, saudara, atau seorang yang sudah pensiun.
Mari kita mau petik hasil daripada kepercayaan kita kepada satu ayat ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang difirmankan. Seperti yang difirmankannya kepadamu. Kalau sampai engkau menerima dari firman yang kau percayai. Dan engkau mendapatkan berkat. Berkat itu luar biasa. Itu sangat berlimpah ruah. Dan itu sangat hebat. Tidak bisa kau pakai untuk keluarga sendiri. Itu sampai mengalir jauh. Kepada kaum kerabatmu. Kepada lingkungan hidupmu. Kepada keadaan-keadaan yang membutuhkan. Aku akan pakai engkau. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepada. Kita percaya janjinya. Tapi kita tidak menyesuaikan. Kita tidak mengakomodasikan hidup kita. Kebiasaan kita, cara bicara kita. Saudara, kalau saya dan saudara tidak mengakomodasikan dan membuang kebiasaan kita yang lama. Dan Tuhan, saya mau ngikutin kepadamu. Saya kadang-kadang kejeglong Tuhan. Kadang-kadang saya gagal Tuhan. Tolong kepada saya Tuhan, tapi saya akan tetap usaha. Tuhan bilang, anakku kamu bagus. Seperti anak kecil yang belajar berjalan, jatuh kamu bangun lagi, jatuh bangun lagi, bagus. Kalau kamu bisa menangkap perjanjianku dengan cara demikian, sesuai dengan yang kujanjikan, seperti yang kujanjikan kepadamu, maka kamu pasti mendapatnya. Haleluya. Dengan awal ini para kekasih, saya ingin mengajak Anda untuk menengok berikut sini. Apa sih yang saya tulis sebagai keajaiban ekonomi itu apa? Keajaiban ekonomi adalah ekonomi dari anak-anak Tuhan yang dikerjakan oleh kuasanya. Jadi ekonomi saya, ekonomi saudara, yang barangkali kita punya ekonomi yang tidak bagus atau lain sebagainya, yang tambal sulam, gali tutup lubang, maafkan saya. Saudara, supaya saudara menjadi jelas. Ekonomi macam demikian ini. Saudara, engkau harus minta Tuhan, saya menyerahkan. Segini lama saya hidup, membiayai hidup dan keluarga. Saya selalu kejeglong. Saya selalu mengalami minus, defisit. Selalu saya mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Padahal kebutuhan lebih besar lagi. Orang-orang lain bisa meraih lebih banyak. Untungnya besar, cepat menjadi kaya. Kenapa saya mengalami seperti ini terus? Saudara, gimana aku harus keluar dari keadaanku yang tidak baik. Ekonomiku yang tidak menyenangkan. Di mana aku tidak bisa membiayai hidup. Di mana aku dalam kekurangan terus. Aku harus bangkit dan pegang janji Tuhan. Supaya mujizat ekonomi terjadi. Amin. Para kekasih, dituliskan pada judul keajaiban ekonomi korek. Korek berarti benar. Ya, jadi korek itu berarti secara alkitabiah. Ekonomi saudara, cari uang saudara, pendapatan saudara harus sesuai dengan firman. Kita tidak boleh melanggar firman dalam mencari uang. Para kekasih, jadi kata korek itu berarti secara alkitabiah, secara rule, secara peraturannya. Ya, saudara, nah ini hal penting sekali. Dan itu berarti beda dengan cara duniawi. Ya saudara, sehingga kalau saudara menunjukkan Tuhan saya beda loh. Dari kemarin saya mencari uang, dari tahun yang lalu, sekarang saya mau mencari lebih benar. Saya lurus. Tuhan berkata, anakku aku jatuh hati sama kau. Kalau ada orang mau bikin rugi pada perusahaanmu, pada tokomu, pada warungmu, pada penjualanmu, pada home industrimu, apa yang kau produksi di rumah, aku sing maju, kata Tuhan. Amin. Katakan Tuhan yang akan maju, membela saya, bila saya korek secara alkitabiah. Amin. Saudara tidak usah khawatir. Kalau seorang dia secara alkitabiah, dia korek di hadapan Tuhan, niscaya Tuhan yang membelain dia. Amin. Nah, apa maksud perfect?
Karena norma pertama tadi, korek nomor 1 tadi ya. Karena kita melakukan norma yang pertama. Ya saudara, maka Allah melihat, dia jatuh hati dan dia turut bekerja. Saudara, Alkitab beberapa kali mengatakan bahwa aku bekerja bersama kamu. Dalam urusan bisnis, dalam urusan ngatur keluarga, dalam masa depan hari tuamu. Anak-anak yang masih muda, aku ikut serta dengan kamu. Yang percaya lambaikan tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami dan Engkau mengatur hidup kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Perfect berarti Allah ikut kerja. Pantas semua diberkati. Roh kerugian, orang-orang yang akan melawan dan menjegal saudara. Yang mengadakan black campaign di belakang saudara. Yang mengatakan toko saudara itu palsu, barang saudara jelek dan lain sebagainya. Saudara orangnya jelek, segala macam black campaign. Tuhan yang menangani. Rugi maupun lawan, Tuhan yang menangani. Ini namanya perfect. Ini manusia tidak bisa bikin. Pengusaha yang terbesar di dunia tidak bisa bikin. Orang terkaya di sini tidak bisa bikin. Perfect itu hanya Allah. Katakan, perfect hanya Allah. Saya bisa mendapatkan bila saya korek sesuai firman. Jadi di sini pedomannya. Bagaimana saya bisa mendapat Tuhan kerja dan bikin perfect usaha saudara. Ya toko, warung, bengkel, pabrik, perusahaan, jasa, dan semua saudara. Yang saudara kerjakan. Bagaimana itu menjadi perfect. Kalau Allah turut bekerja membela saudara. Kadang-kadang saudara mendengar situasi dan melihat situasi, aduh perusahaanku digoyang nih. Aduh tokoku digoyang nih. Aduh jualanku katanya dijegal. Aduh pembayaran yang harus aku terima dibawa lari orang. Saudara, kadang-kadang saudara menjadi kecut hati saudara. Tapi saudara harus pegang perjanjian. Kalau aku korek, maka aku dapat perfect. Amin. Katakan bila saya korek, saya dapat perfect. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Dari 2 kata ini kita sudah langsung jelas gamblang. Oh ini keajaiban ekonomi. Bukan aku sendiri yang mengendalikan perusahaan. Bukan aku sendiri yang jualan nunggu daganganku. Bukan aku yang keliling mengedarkan untuk cari pembeli. Tetapi Tuhan ikut bekerja dengan aku. Saudara, bikin sedemikian rupa. Sampai kalau tahun ini dikasih oleh Tuhan seluruhnya kepada Anda. Anda boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari tangan Tuhan. Sebab siapapun kita harus meminta Tuhan tolong kepada saya. Supaya saya boleh korek di hadapanmu. Kalau saya korek, saya akan dapat perfect dari engkau. Amin. Para kekasih, orang-orang Kristen begitu banyak mengikuti cara duniawi. Lalu kenapa? Then why? Anak-anak Tuhan ikut di dalam cara yang pakai cara duniawi ini. Kenapa anak-anak Tuhan ikut juga? Setelah kita tahu kalau kita ini korek, Tuhan kerja buat kita. Tuhan memberi keuntungan kepada kita. Tapi banyak orang ketipu dengan kamu cara begitu lama, sugihnya lama, kayanya suwi banget nanti. Ya barangkali kamu sudah mati, kamu tidak kaya-kaya. Karena kamu pakai cara Alkitab. Nah ini bisikan dari iblis. Karena kamu pakai cara yang korek, kamu tidak bisa kaya. Kamu tidak bisa untung. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya saudara menjadi jelas. Tidak, aku tetap pakai cara firman Tuhan. Maka aku akan mendapat yang perfect dari Tuhan. Amin. Senang loh saudara.
Perfect itu hasil saudara tidak dipakai untuk yang tidak karuan. Maksud saya untuk mengobati diri saudara, untuk menyelesaikan urusan hukum, urusan polisi, untuk urusan preman segala macam. Hasil yang saudara terima menyenangkan. Tidak dipakai untuk hal-hal tersebut. Saudara. Kenapa? Karena saudara ada di dalam naungan dari Tuhan. Orang yang ada dalam naungan Tuhan, maka dia akan selalu, dia bisa merasakan, Tuhan saya selalu aman. Dan saya selalu nyaman. Engkau membuat saya comfort dan enjoy. Saudara. Ini orang mempunyai satu kecintaan lebih besar kepada Tuhan. Karena hal kecil dia melihat Allah bekerja. From the little things and problem in your life, in your business as well, in the family. And you can see that God will speak to you so that you can do whatever He wants you to do. And He will do for you perfectly. Kalau Tuhan membuat semuanya perfect dalam hidup saudara, engkau cuma menikmati, you only enjoy. And you are a happy person, a happy family. And nothing will disturb you. Nothing harmful will be done and happen to you and your business as well. Jadi saudara harus begitu yakin. Kalau aku pakai cara Tuhan, aku bisa menikmatinya. Saudara, lihatlah. Akibat duniawiku dan duniawi Anda, saudara, Yesus menjauh dari aku, menjauh dari Anda. Saudara melihat gambar ini adalah terowongan kereta api yang panjang. Saya tidak bisa melihat ujung di sebelah sana. Ini terowongan panjang. Ya, saudara, dia melewati dasar laut atau dia membelah satu bukit atau satu gunung. Ya, gak ketahuan ujungnya. Berapa ratus kali kejadian, kecelakaan. Tak ada satu orang pun selamat. Kalau sampai ada kebakaran, tabrakan. Walaupun semua sudah computerized, saudara. Tetapi kalau sampai itu terjadi, tidak ada satupun yang selamat. Karena ini ruangan, terowongan yang sempit. Oksigen yang terbatas. Saudara, untung ada lampunya. Ini zaman modern. Zaman dulu gelap gulita. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda tahu. Akibat saya duniawi, Yesus menjauh. Dan saya harus berjalan sendiri. Entah seberapa saya kuat. Sampai kapan saya kuat. Saya berada pada satu terowongan yang gelap. Dan tidak ada yang menentu dalam hidup saya. Pokoknya aku harus menjalani. Tak jalani. Aku harus menjalani. Tak jalani. Banyak orang saya dengar bicara begitu. Dia jalani sendiri. Dia jalan pada terowongan. Yang entah sampai kapan dan di mana ujungnya. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau saudara jauh dari Tuhan, nyaris tiada berakhir. Semua penantian mujizat, gelap dan risau hati karena salah kanal, salah channel. Saudara, sebab Anda dan saya harus tahu, aku harus korek dengan Tuhan. Aku harus benar dengan Yesus. Kalau aku benar dengan Yesus, mujizat ekonomi pasti terjadi perfect dalam hidupku. Dan tidak ada yang mustahil. Saudara pegang janji. Jangan berjalan di terowongan. Antah berantah. Gelap gulita. Ada apa-apa, dahsyat akibat dan dampaknya. Ya, saudara, sebab para kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk sedikit melihat, iya kenapa ya? Aku kok selalu merugi, maafkan saya. Sering-sering, hampir saben bulan aku kurang, maafkan saya. Tapi saya tidak mau jemaat yang saya layani dalam keadaan demikian terus-menerus. Saya tidak mau. Itu sebab Anda dan saya harus bertindak, keluar dari terowongan itu. Keluar dari segala kegelapan, antah berantah Anda. Dan harus kita tengok, aku punya kekurangan. Satu, kurang terima kasih. Katakan, kurang terima kasih adalah penyebab saya tidak bisa menerima mujizat. Saudara,
Terus orang harus banyak berterima kasih. Orang kalau dia banyak berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan suka memberi yang lagi, yang akan datang, yang berikutnya, yang selanjutnya, dan lain sebagainya. Haleluya. Itu. Tuhan tuh memberi begitu banyak, cuma saya kurang terima kasih. Dia bukan gila hormat, tidak. Tetapi dia melihat kita punya pribadi. Ya, saudara, ketika kita mengucapkan sesuatu, dia sedang melihat pribadi kita. While we are speaking something or any other matters, God is seeing our heart, what is within us. Jadi dia tahu dengan persis, loh kamu kok omongnya gini, dalam doa kamu kok bicaranya begini, sehari-hari kamu bicaranya begini, oh hatimu kayak gini, benarnya. Sebab itu kita harus menjaga, Tuhan tolong ampuni saya belum korek, saya harus hidup korek. Amin. Katakan saya harus hidup korek. Penuh ucapan syukur. Tahu berterima kasih, maka saya menerima mujizat dalam segala bidang. Amin. Itu penting. Orang harus tidak kurang terima kasih kepada Tuhan. Selalu mengucapkan, hatinya selalu meluap. Air mata seringkali menetes. Karena ucapan terima kasih. Bukan karena minta. Hanya karena ucapan terima kasih kepada saudara. Gampang. Ya, mulai sekarang aku akan selalu mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat terima kasihnya kayak apa. Oke. Dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 7. Mari kita akan membaca ayatnya. Dari tadi saudara belum buka Alkitab ya. Mari, 1, 2. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanah itu. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Amin. Saudara, saya yakin bangsa Israel penuh ucapan terima kasih. Cuma di mulut saja. Tidak dalam perbuatannya. Saudara, kalau seseorang hanya bisa menaikkan terima kasih di mulut, ini buktinya. Kamu bilang terima kasih. Tapi begitu aku membawa kamu masuk dalam tanah yang berkelimpahan dengan susu dan madunya, yaitu tanah perjanjian. Tanah yang kucadangkan khusus buat kamu. Kamu adalah spesial kekasihku. Supaya kami bisa menikmati buah-buahnya. Keadaan udaranya, pemandangannya yang indah. Segala yang baik, katakan segala yang baik. Bisa saya terima. Dan tetap saya terima. Bila sesuai firman. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tetapi begitu aku bawa masuk kamu dalam tanah yang begitu subur dan aman dan tentram. Wah, kamu bisa enjoy, kamu bisa rasanya, aduh Tuhan mempensiun aku dan aku bisa senang, gak usah kerja keras. Begitu aku bawa kamu masuk di sana, kamu menajiskan tanahku. Saudara, artinya kita tidak mempunyai terima kasih dalam perbuatan, kita cuma di mulut saja. Saudara, itu sebab Tuhan mengeluarkan kata-kata yang begini keras, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku loh itu, bukan milik nenek moyangmu. Itu tanah milikku. Yang kuberi kepadamu.
tetapi kamu melakukan kekejian di sana. Para kekasih, lihat. Seringkali kalau orang itu sudah diberkati, ada tanda-tanda dia mulai bisa beli ini, mulai bisa bayar itu, bisa nutup utang yang sana, utang yang sebelah sana. Dia mulai bisa mengatur keuangan. Mulai tidak ada lagi restriction ataupun batasan, bisa mengeluarkan uang berapa banyak. Dia mulai bebas dengan keuangannya. Apa yang terjadi? Dia mulai undur dari Tuhan. Dia mulai menajiskan tanah, properti, berkat, keuangan yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Tidak dipergunakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, tapi dipakai untuk dosa. Maka segera setelah kamu masuk dalam tanah yang kuberikan kepadamu itu, kamu berbuat kekejian di sana. Artinya kamu tidak menaikkan ucapan terima kasih kepadaku, tetapi malah sebaliknya kamu menyakiti hatiku. Kamu cuma bilang tok di mulut aja, ya kamu hanya lip service only. Kamu hanya merah di bibir. Hatimu gelap karena kamu sudah tidak menghargai aku. Saudara, itu sebab banyak kali Tuhan mundur lagi untuk tidak kembali kepada saya. Tangisan air mata saya seperti apapun, usaha saya seperti apapun, untuk kembali menarik hati Allah. Saudara, kenapa? Karena saya tidak tahu terima kasih. Orang kalau tahu terima kasih, iya ya, aku tuh enggak bodoh apa-apa, aku tuh enggak modal apa-apa, aku ini orang bodoh, pendidikan rendah. Aku tidak dapat warisan dari orang tua, aku bisa semacam ini sekarang. Harusnya kayak apa? Tetapi begitu kita sudah menerima tanah tersebut, apa yang terjadi? Kita menyakiti hati Tuhan. Jadi ucapan terima kasih ini hanya palsu belaka. Sebab itu anak-anak Tuhan, jemaat yang kekasih, please saya mohon. Ini saatnya Anda dan saya untuk memperbaiki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan, kalau sekali lagi Engkau memberi mujizat ekonomi kepada hamba, hamba janji untuk hidup setia, kudus, benar, lurus di hadapan-Mu. Korek di hadapan-Mu. Hamba janji. Kalau Engkau kasih sekali lagi, aku janji kepadamu. Saudara mau demikian, dan saudara mau memperjuangkan hal ini, niscaya Allah akan melakukan pekerjaan yang luar biasa berikutnya kepada saudara. Amin. Tidak seperti bangsa yang dicintai oleh Tuhan, bangsa Israel, ternyata menyakiti hati Allah. Begitu segera kamu masuk, segera kamu bikin dosa. Aku nyesel, makanya tak tarik lagi. Kamu menjadi budak 400 tahun di negeri Mesir. Karena kamu menyakiti hatiku. Dari bos jadi budak 400 tahun. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana sesungguhnya Tuhan itu mau berbuat baik kepada kita orang. Cuma hati kita belum mau dan belum sesuai, belum dikondisikan untuk menerima. Semua katakan, mulai saat ini saya akan mengutamakan membalas cinta Tuhan, hidup berkenan dan bisa dipercaya. Beri tepuk tangan yang baik.